Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Utin Fatma. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Aku harap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya, selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Di videoku kali ini aku mau share mengenai contoh-contoh soal beserta pembahasannya di bidang kompetensi tes wawasan kebangsaan, khususnya di kisi-kisi pilar negara. Soal-soalnya sudah disesuaikan dengan kisi-kisi dari Permenpan RB ya teman-teman. Soal-soal yang nanti akan disajikan ini sebagian ada yang bersifat hafalan atau teoritis ya teman-teman, dan sebagian lagi penalaran, agar teman-teman saat tes SKD teman-teman bisa menjawab soal apapun kondisi soal yang teman-teman dapat. Oh iya, berikut aku rekomendasiin platform belajar online, dimana lagi kalau bukan di Sahabat CPNS. Berikut tampilannya ya teman-teman. Untuk paket SKD di sini ada tersedia soal dan pembahasan. Jadi teman-teman juga sebelum mengerjakan soal atau latihan soal itu teman-teman disajikan dengan teori ya teman-teman. Di situ lengkap sekali teorinya, ada juga yang berupa video. Jadi sangat-sangat membantu sekali buat teman-teman mempersiapkan tes supaya teman-teman nggak kikuk lagi, karena di Sahabat CPNS itu sistem tesnya itu sudah disesuaikan seperti tes yang sesungguhnya, yaitu sistem CAT ya teman-teman. Dan di sini juga misalnya teman-teman nih belum cukup waktu untuk mengalokasikan waktu senggang teman-teman nih karena sibuk bekerja dan lain sebagainya, teman-teman belum bisa mengerjakan soal yang sekaligus dalam durasi waktu 100 menit. Di sini ada latihan soal per 10 menit ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir karena banyak sekali fitur yang sangat-sangat bermanfaat. Dengan masa keanggotaan itu 1 tahun ya teman-teman. So, untuk link pendaftarannya ada di deskripsi video ini ya teman-teman. Dan untuk mendapatkan diskon tambahan, jangan lupa gunakan kode voucher Utin Fatma. Oke, langsung kita ke contoh soal dan pembahasannya ya teman-teman. Soal nomor 1. Berikut ini yang bukan merupakan 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara adalah, kita lihat opsi jawabannya. Yang A, peraturan daerah. B, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C, Pancasila. D, Bhinneka Tunggal Ika. Ataukah yang E, Negara Kesatuan Republik Indonesia? Oke, sebelum kita menjawab soal ini, baik kita simak dulu pembahasannya ya teman-teman. Jika kita mengulik kata pilar di sini berarti tiang ya teman-teman, berarti tombak atau landasan gitu ya teman-teman. Nah, pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dimanfaatkan sebagai landasan atau penyanggah dalam menyusun program kerja dan dalam melaksanakan setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Nah, dapat disimpulkan bahwa ada 4 pilar kebangsaan, yaitu ada 4 penyangga yang menjadi panutan dalam kebutuhan bangsa Indonesia, yaitu ada Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Berarti pilar kehidupan berbangsa dan bernegara itu ada 4 ya teman-teman. Undang-Undang Dasar, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Berarti jawabannya adalah yang bukan ini ya teman-teman. Yang bukan adalah yang A, peraturan daerah. Kalau yang B, C, D, dan E itu adalah 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Bisa ya teman-teman? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut yang merupakan pilihan yang paling tepat mengenai anggota BPUPKI yang menyampaikan usul dasar negara pada sesi pertama persidangan BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, yaitu yang A, Muhammad Yamin tanggal 31 Mei 1945, yang B, Dr. Supomo tanggal 29 Mei 1945, C, Insinyur Soekarno tanggal 29 Mei 1945, D, Dr. Supomo tanggal 1 Juni 1845, yang E, Muhammad Yamin 29 Mei 1945. Yang D jelas bukan ya teman-teman, karena di sini dilihat tahunnya adalah tahun 1845, sedangkan di soal itu tahun 1945. Oke, kita simak pembahasannya ya teman-teman.
Berikut sejarah singkatnya ya teman-teman. Nah, pada tanggal 29 Mei 1945 di sini Muhammad Yamin menyampaikan usul dasar negara pada sidang pleno BPUPKI baik dalam pidato maupun secara tertulis yang disampaikan kepada BPUPKI. Nah, sedangkan pada tanggal 31 Mei 1945 Supomo pun menyampaikan rumusan dasar negaranya. Sedangkan usul dasar negara yang disampaikan oleh Soekarno terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Jika dilihat dari sejarah singkatnya di sini, berarti Muhammad Yamin, Dr. Supomo, Insinyur Soekarno ini semuanya adalah tokoh penggagas dasar negara pada sesi pertama persidangan BPUPKI ya teman-teman. Tetapi di sini kita lihat kesesuaian tanggalnya. Kita lihat yang A. Di sini Muhammad Yamin tanggal 31 Mei 1945, sedangkan di sejarah itu Muhammad Yamin itu tanggal 29 Mei 1945. Oke, yang A berarti bukan. Yang B, Dr. Supomo itu tanggal 29 Mei 1945. Sedangkan di sejarah itu Dr. Supomo itu menyampaikan gagasan atau rumusan dasar negaranya itu tanggal 31 Mei. Berarti tidak sesuai tanggalnya ya teman-teman. Dan yang opsi yang C, Insinyur Soekarno tanggal 29 Mei 1945. Sedangkan pada kenyataannya Insinyur Soekarno itu menyampaikannya pada tanggal 1 Juni 1945. Jadi jawabannya adalah yang ya teman-teman. Di sini Muhammad Yamin itu menyampaikan usul dasar negara pada sidang pleno BPUPKI itu dalam pidato itu tepat tanggal 29 Mei 1945. Berarti jawabannya yang E. Bisa ya teman-teman? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Penyampai usul dasar negara yang tidak hanya satu melainkan 3 buah usulan dasar negara dengan mengemukakan dan menggunakan istilah Pancasila, yaitu yang A. Muhammad Yamin, B. Muhammad Hatta, C. Insinyur Soekarno, D. Insinyur Soeharto, ataukah yang E. Dr. Supomo. Oke, kita simak dulu sejarahnya ya teman-teman. Usul dasar negara oleh Soekarno di sini disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945 yang kemudian dikenal sebagai hari lahir Pancasila. Nah, usul Soekarno sebenarnya tidak hanya satu melainkan 3 buah usulan calon dasar negara, yaitu 5 prinsip, 3 prinsip dan 1 prinsip. Soekarno pula lah yang mengemukakan dan menggunakan istilah Pancasila secara harfiah berarti 5 dasar. Nah, pada rumusannya ini atas saran seorang ahli bahasa yaitu Muhammad Yamin yang duduk di sebelah Soekarno. Oleh karena itu, rumusan Soekarno tersebut disebut dengan Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Oke, jadi sudah tahu jawabannya ya teman-teman. Jawabannya adalah yang C, Insinyur Soekarno di sini sebagai penyampai usul dasar negara yang tidak hanya satu melainkan 3 buah usulan dasar negara dengan mengemukakan dan menggunakan istilah Pancasila. Jadi udah tahu nih ya teman-teman asal muasal terbentuknya dasar negara yaitu Pancasila. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Jika soalnya terdiri dari beberapa pernyataan seperti ini, kita langsung ke pertanyaannya ya teman-teman, yang merupakan butir Pancasila atau butir pengamalan Pancasila sila ke-1, yaitu yang A, pernyataan 1, 2, dan 5, B, 1, 3, dan 5, C, 1, 3, dan 4, D, 1, 2, 3, 4, dan E, 2, 3, dan 4. Jika kita sekilas melihat konteks pernyataannya ini dari pernyataan 1, 2, 3, 4, dan 5 itu semuanya ada mengandung makna Tuhan yang Maha Esa. Sila pertama itu kan sila ketuhanan yang Maha Esa. Tapi teman-teman jangan sampai terkecoh ya, karena nggak semuanya yang mengandung kata Tuhan yang Maha Esa itu berarti isi dari butir Pancasila sila ke-1. Kita lihat satu persatu pernyataannya ya teman-teman. Yang pertama di sini mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kalimat pada pernyataan 1 ini termasuk dalam butir pengamalan Pancasila sila ke-1, khususnya pada butir yang ketiga ya teman-teman. Nah, buat teman-teman bisa nih menyimak di video aku sebelum ini, itu ada aku pernah share mengenai butir-butir Pancasila. Teman-teman bisa cek di bagian playlist yang contoh-contoh soal dan pembahasan khusus TWK ya teman-teman. Sudah aku kelompokin dalam playlist tersebut. Pernyataan 2, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ya, ini juga termasuk dalam pengamalan Pancasila butir yang keempat ya teman-teman.
Pernyataan yang ketiga, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Ini nggak termasuk ya teman-teman dalam butir Pancasila sila ke-1, tetapi ini masuk ke dalam pengamalan Pancasila sila kedua butir ke-1 ya teman-teman. Pernyataan yang keempat, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Oke, kalimat pada pernyataan yang keempat ini nggak termasuk dalam pengamalan Pancasila sila ke-1 ya teman-teman, tapi ini masuk ke dalam pengamalan Pancasila sila ke-4 butir yang ke-9. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang kelima. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, ini termasuk dalam pengamalan Pancasila sila yang pertama, khususnya di butir yang kedua ya teman-teman. Oke, jadi kita sudah dapat nih jawabannya mana aja dari pernyataan tersebut yang termasuk dalam pengamalan Pancasila sila yang pertama, yaitu pernyataan 1, 2, dan 5. Jadi jawabannya yang A ya teman-teman. Bisa ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ideologi Pancasila berdasar pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, ideologi Pancasila mengakui kebebasan hak-hak masyarakat, kebebasan manusia dalam rangka demokrasi tidak melampaui hakikat nilai-nilai yang A. ketuhanan, B. persatuan, C. kerakyatan, D. kemanusiaan, ataukah E. keadilan. Oke, kita simak dulu pembahasannya ya teman-teman. Ideologi Pancasila di sini mendasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, dalam ideologi Pancasila mengakui atas kebebasan hak-hak masyarakat. Nah, selain itu, bahwa manusia menurut Pancasila ini memiliki kodrat sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, sehingga nilai-nilai ketuhanan senantiasa menjiwai kehidupan manusia dalam hidup negara dan masyarakat. Kebebasan manusia dalam rangka demokrasi tidak melampaui hakikat nilai-nilai ketuhanan, bahkan nilai-nilai ketuhanan terjelma dalam bentuk moral dan ekspresi kebebasan manusia. Oke, jadi sudah tahu ya teman-teman jawabannya? Yap, tepat sekali yang A ya teman-teman. Soal selanjutnya, siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban warga negara harus diadili berdasarkan hukum yang berlaku, karena semua orang memiliki persamaan di hadapan hukum. Hal tersebut berkaitan dengan pengamalan sila Pancasila yang A ketiga, B kelima, C kedua, D ke-1, ataukah yang E keempat. Jika kita lihat inti dari soal di sini adalah semua orang memiliki persamaan di hadapan hukum, gitu ya teman-teman. Ini berarti berkenaan dengan sila kedua dan sila kelima. Jelas bukan ya teman-teman, kalau sila pertama itu kan mengenai ketuhanan, sila ketiga itu persatuan, dan sila keempat itu mengenai demokrasi. Dan jika berkaitan dengan sila kedua di sini, butir yang kedua mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Begitu juga jika berkaitan dengan sila yang kelima, khususnya butir yang kedua di sini mengembangkan sikap adil terhadap sesama, karena semua orang itu memiliki persamaan di hadapan hukum. Tetapi kita harus memilih di antara kedua ini. Kira-kira apa bedanya gitu ya teman-teman, makna dari butir sila yang kedua dengan butir sila yang kelima ini? Nah, berikut penjabaran makna dari sila kedua butir yang kedua di sini menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan undang-undang. Selain itu, sila kedua juga mengamatkan adanya persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia, gitu ya teman-teman. Sedangkan untuk sila kelima di sini penjabarannya bahwasanya mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Jadi keadilan di sini ditujukan bagi kepentingan umum, tidak ada diskriminasi antar individu. Jadi jawabannya adalah yang paling tepat sila yang kedua ya teman-teman, yang C. Oke, bisa ya? Kita lanjut ke soal berikutnya.
Analisa ikut dalam kegiatan donor darah secara sukarela untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Nah, termasuk ke dalam pengamalan Pancasila sila ke yang A1, B2, C3, D4 ataukah yang E5? Jawabannya adalah yang B ya teman-teman, pengamalan Pancasila sila kedua, karena di sini berdasarkan butir-butir dari Pancasila sila kedua, yaitu butir ketiga, butir ke-6 dan butir ke-7. Kegiatan donor darah merupakan bagian dari pengamalan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua, yaitu dengan mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Ini merupakan butir yang ketiga. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ini adalah butir yang ke-6, dan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, ini adalah butir ke-7 dari pengamalan Pancasila sila kedua. Bisa ya teman-teman? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Dalam rangka mencapai masyarakat adil dan makmur baik secara material maupun spiritual yang berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, maka diperlukan pola hidup yang dilandasi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu kecuali. Berarti ini berkenaan dengan pengamalan Pancasila sila yang pertama ya teman-teman. Tetapi di sini dari soal yang diminta ini yang nggak termasuk atau kecuali ya teman-teman. Kita lihat opsi jawabannya. Yang A, seluruh warga menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, ini termasuk ya teman-teman. Yang B, seluruh warga mengembangkan kualitas keimanan dan ketakwaannya. Oke, bisa. Yang C, seluruh warga meningkatkan kerukunan hidup antar umat seagama, berbeda agama, serta antar umat beragama dengan pemerintah. Ya, ini termasuk juga ya teman-teman. Yang D, seluruh warga memiliki sikap fanatik yang berlebihan. Oke, ini jawabannya adalah yang D. Ini nggak termasuk ya teman-teman, karena sikap fanatik di sini adalah salah satu sikap yang harus kita hindari ya teman-teman. Di sini ada beberapa sikap nih yang harus dihindarkan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu mencampur adukan ajaran-ajaran agama. Yang kedua, memiliki sikap fanatik yang berlebihan. Yang ketiga, memiliki sikap tidak peduli atau acuh tak acuh. Dan yang keempat, memiliki sikap memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang yang sudah memeluk agama lain. Jadi ini hal-hal yang bertentangan dengan pengamalan Pancasila sila yang pertama ya teman-teman. Oke, kita lihat opsi yang E karena ini latihan soal. Seluruh warga saling menghormati agama lain. Oke, ini termasuk ya teman-teman. Berarti sudah tepat, jawabannya adalah yang D. Bisa ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ciri khas kepribadian bangsa Indonesia adalah dianutnya unsur kepercayaan terhadap A, Tuhan Yang Maha Esa, B, leluhur, C, adat istiadat, D, sejarah perjuangan bangsa, ataukah yang E, keyakinan pribadi. Oke, kita simak pembahasannya ya teman-teman. Ciri khas kepribadian bangsa Indonesia adalah dianutnya unsur kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tercermin dengan jelas dalam meraih kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta pasal-pasal Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga di sini menunjukkan kepercayaan dan ketakwaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama yaitu pada alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, lalu ada pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, lalu terdapat pada pasal 29 Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan pada perubahan kedua Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28E ayat 1 dan 2. So, jawabannya ya tepat sekali yang A ya teman-teman. Ciri khas kepribadian bangsa Indonesia adalah dianutnya unsur kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bisa ya teman-teman? Kita lanjut ke soal berikutnya. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Oleh karena itu, dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Hal ini adalah penjabaran sila yang A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, dan E kelima. Berdasarkan butir yang ke-10, yaitu pengamalan sila kedua di sini yang berbunyi mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Oke, jadi sesuai ya teman-teman. Jawabannya adalah yang B, merupakan penjabaran dari sila yang kedua. Bisa ya teman-teman? Kita lanjut ke soal berikutnya.
Sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 memang didesain oleh para pendiri negara, yaitu BPUPKI dan PPKI. Nah, sebagai undang-undang dasar yang bersifat sementara merupakan alasan perlunya dilakukan amandemen atas Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, yaitu apa alasannya gitu ya teman-teman. Yang A, alasan histori, B, alasan keamanan sosial, C, alasan filosofis, D, alasan yuridis, ataukah yang E, alasan praktis dan politis. Berikut cuplikan sejarahnya. Abdul Muhti Fajar mengungkapkan beberapa alasan perlunya dilakukan amandemen atas Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, diantaranya karena alasan histori. So, jawabannya adalah yang A ya teman-teman, yang merupakan alasan perlunya dilakukan amandemen atas Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Sekian videoku kali ini, semoga bermanfaat dan untuk meningkatkan kemampuan belajar teman-teman, ayo deh buruan bergabung di Sahabat CPNS ya teman-teman. Di situ tersedia paket SKD, SKB maupun P3K dengan masa keanggotaan 1 tahun. Untuk link pendaftarannya ada di deskripsi video ini ya. Dan jangan lupa gunakan kode voucher Utin Fatma untuk mendapatkan diskon tambahan. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe ya buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa update info terbaru dari channel ini. Oke, thank you for watching. See you on my next video and bye.